Halo guys, ketemu lagi bersama saya Muhammad Rizal. Nah, kali ini saya akan memberikan kepada kalian materi tentang organisasi pembelajaran. Nah, nggak cuma memberikan materi aja, tapi saya akan memberikan kunci buat yang mau diet atau yang perutnya gendut atau berlemak. Nah, kita jika kita melakukan jogging, kalau nggak bisa jogging ya jalan, kita 10 menit bisa membakar sekitar 200 kalori sampai 150 kalori. Nah, maka dari itu kali ini saya akan menggabungkan olahraga dan juga pembelajaran. Nah, seperti apa videonya? Nah, mari kita tonton. Pembelajaran organisasi tersendiri merupakan sebuah proses atau suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan performa karyawan. Nah, tujuan dari pembelajaran organisasi antara lain adalah meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang ideal ada 5 tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan yang pertama adalah berpikir secara sistematis. Apa sih berpikir secara sistematis itu? Nah, berpikir secara sistematis itu adalah kita atau pegawai berpikir secara sistem atau tersistem. Yang kedua adalah personal mastery atau kemampuan personal, kemampuan dari si pegawai tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mental model atau mental yang dimiliki oleh si pegawai tersebut. Nah, untuk keempat adalah tahapan yang tingkat lanjut atau tingkat lanjut, yaitu membangun visi misi bersama. Karena kita ketahui semua bahwa visi misi dan tujuan dalam organisasi itu haruslah sama untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, untuk yang tahapan terakhir adalah membentuk tim pembelajaran. Pembentukan tim pembelajaran ini merupakan tingkat akhir untuk melakukan pembelajaran organisasi. Teori pembelajaran itu ada 3, pembelajaran organisasi ada 3. Yang pertama adalah Skinner atau kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar dan kesukarelaan terhadap pembelajaran tersebut. Contohnya untuk mengejar prestasi atau mungkin hal-hal yang lainnya. Nah, yang kedua adalah teori classical conditioning. Pendapat ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov dari psikologi Rusia. Teori ini jika tidak ada stimulus yang diberikan, maka tidak akan mendapatkan respon yang diinginkan untuk objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Nah, untuk teori ketiga adalah teori social learning. Robin menguraikan bahwa social learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara pengamatan dan pengalaman secara langsung pada masalah atau objek. Pembelajaran organisasi ada 5 model pembelajaran. Yang pertama adalah proses memperhatikan. Jadi jika ada pembelajaran suatu organisasi, maka proses yang pertama adalah kita harus memperhatikan pembelajaran tersebut. Nah, untuk hal yang selanjutnya adalah proses mengingat dari setelah memperhatikan tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah proses meniru. Setelah kita melihat, mengingat, setelah itu kita harus meniru. Nah, yang terakhir adalah proses penguatan atau proses pelaksanaan. Apa sih kunci pembelajaran yang sukses di dalam suatu organisasi? Nah, salah satu kuncinya adalah peran kepemimpinan di dalam hal ini. Nah, untuk sebuah perusahaan, peran kepemimpinannya biasanya pada manajer. Nah, apa sih yang bisa dilakukan manajer untuk melakukan pembelajaran yang efektif? Yang pertama adalah melakukan pembelajaran secara terus-menerus. Pembelajaran ini dilakukan di dalam waktu atau jangka waktu yang sudah ditentukan, dan pembelajaran ini dilakukan perlu atau tidak perlu pada kompetensi pegawai tetap harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah pembelajaran secara terputus-putus. Pembelajaran secara terputus-putus ini adalah pembelajaran yang dilakukan hanya untuk mengisi kompetensi atau skill yang dibutuhkan oleh pegawai tersebut.
Nah, jadi pembelajaran ini tergantung keefektifan dari pemilihan seorang manajer. Karakteristik organisasi pembelajaran, karakteristiknya adalah gagasan baru. Gagasan baru adalah syarat organisasi pembelajaran. Yang kedua adalah pengetahuan harus ditransfer ke seluruh organisasi. Nah, yang ketiga adalah perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan. Nah, selanjutnya aspek strategis dan hambatan pembelajaran. Aspek strategis dan hambatan yang dilakukan oleh pembelajaran adalah si pegawai tidak mau atau melakukan penolakan kepada pembelajaran yang dilakukan karena mereka rasa pembelajaran yang dilakukan ini tidak cukup efektif kepada mereka. Padahal anggapan ini adalah salah. Pembelajaran yang dilakukan tidak akan berimpact pada sekarang pada saat dia melakukan pembelajaran, tapi pembelajaran yang dilakukan akan berdampak ke depannya. Jadi anggapan bahwa pembelajaran ini itu tidak efektif itu adalah anggapan yang salah. Terus apa salahnya juga sih kita melakukan pembelajaran untuk menambah wawasan kita? Untuk solusi dari orang yang tidak mau melakukan pembelajaran adalah ada dua, yaitu proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua adalah pemutusan atau pemecatan. Karena apa? Karena jika ada seseorang pegawai yang tidak mau melakukan pembelajaran, maka pegawai itu cenderung akan menjadi kinerjanya tidak performatif di dalam sebuah organisasi. 3 kunci sukses dalam membangun pembelajaran. Yang pertama adalah implementasi program pembelajaran secara terus-menerus atau berkelanjutan. Yang kedua adalah menetralisasi gagasan dengan dampak. Jadi kita melakukan pengkajian tentang gagasan, mana hal-hal yang perlu dilakukan pembelajaran. Terakhir adalah membangun komitmen belajar. Komitmen sangat dibutuhkan atau sangat penting bagi pembelajaran, karena komitmen dapat menyamakan tujuan. Untuk kesimpulannya, menurut saya pembelajaran organisasi sangatlah penting dilakukan, karena organisasi yang tidak mau melakukan pembelajaran maka akan menurun performanya, karena salah satu fungsi pembelajaran adalah untuk meningkatkan daya saing. Pembelajaran tersendiri adalah untuk mengembangkan potensi atau kompetensi skill yang dimiliki oleh manusia. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk tadi saya ini sekitar berjalan ke 10 menitan. Nah, saya sudah membakar kalori sekitar 150 kalori. Nah, jadi pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun saja. Pembelajaran kali ini saya melakukan pembelajaran kesehatan dan juga pembelajaran materi dari organisasi pembelajaran. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang masih bingung nih, perutnya masih buncit nih, ayo berubah mulai sekarang. Konsisten itu perlu, bukan di dalam sebuah organisasi saja, tapi konsisten perlu dilakukan pada tiap-tiap hal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, atau saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Universitas Gunung Jati, karena di sana saya mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak dan bermanfaat. Tidak lupa juga berterima kasih kepada Bapak Sandi Nasruddin Lubowo yang telah membimbing saya dalam pelajaran manajemen inovatif. Tadi kalian kan sudah mendengar saya memberikan materi tentang pembelajaran organisasi. Nah, kali ini sekitaran 10 menit. Nah, saya tadi telah membakar sekitar 200 kalori. Nah, bagi teman-teman yang pengen diet atau defisit kalori, nah, cowok sekitar 2000 kalori per hari, untuk cewek sekitar 1500 per hari untuk defisit, karena kalori yang dibutuhkan manusia laki-laki cowok 2500 per hari, cewek
2000 kalori per hari. Nah, untuk defisit kalori kita kurangin 500. Hitungan tersebut juga harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita tersendiri. Hanya kita yang bisa menghitungnya. Untuk kalian yang pengen melihat video-video menarik selanjutnya, ya subscribe channel ini dan juga jangan lupa like, komen, dan